Saya itu 5 orang bersaudara perempuan semua. Mbak yang pertama sudah meninggal dunia karena sakit. Yang kedua dan yang ketiga tinggal di kota lain dan sudah menikah. Tinggallah saya dengan mbak yang nomor 4 dan saya anak yang paling bungsu. Nama mbak saya Kasih. Mungkin ketika diberi nama itu bapak dan ibu berharap kalau anaknya itu penuh kasih sayang terhadap orang lain, dan itu ternyata memang kejadian sama mbak saya. Mbak Kasih orangnya gak pernah buruk sangka, gak pernah merasa ada orang jahat di dunia, dan gak pernah mikir yang aneh-aneh tentang orang lain. Orangnya benar-benar baik, lemah lembut, tapi biasanya orang yang seperti itu pasti dimanfaatkan oleh orang lain ya. Dan itu memang terbukti. Ada sebuah kisah hidup, kisah yang terjadi kepada Mbak Kasih yang menjadi pukulan terberat, menjadi sebuah pembelajaran untuk keluarga kami. Waktu itu Mbak Kasih baru tamat kuliah, sekitar tahun 2012. Mbak Kasih bekerja di perusahaan yang cukup bonafit. Teman-temannya banyak, gajinya besar, Mbak Kasih bisa membahagiakan bapak dan ibu. Ketika sedang masa jaya-jayanya, karena Mbak Kasih kami bisa punya rumah yang lebih baik dan punya kendaraan juga. Saya bisa kuliah, bisa punya motor, dan kami benar-benar bersyukur sekali karena diberikan kesempatan yang seperti itu. Mbak Kasih memiliki seorang teman pria yang dekat, yang kerap ia panggil dengan sebutan Abang Gagah. Tapi ketika Mbak Kasih mengenalkan Abang Gagah dan membawanya pertama kali ke rumah, saya tidak cukup sreg melihatnya. Dan saya mengutarakan ketidaksukaan saya ini kepada Mbak Kasih. Tapi Mbak Kasih bilang saya terlalu buruk sangka. Gimana gak buruk sangka Mbak, setiap Abang Gagah datang ke sini, dia kayak mau menelan saya hidup-hidup. Matanya melotot ngelihat saya dari ujung rambut sampai ujung kaki, terang saya waktu itu kepada Mbak Kasih. Memang ketika baru-baru ini saja Mbak Kasih mau mengenalkannya kepada bapak dan ibu. Entah mengapa Mbak Kasih bilang belum berani untuk mengenalkan Abang Gagah, padahal mereka sudah kenal cukup lama sejak di bangku kuliah. Dan saya jadi punya teman karena ternyata bapak dan ibu juga sama seperti saya, katanya tidak sreg ngelihat Abang Gagah. Gak ada yang salah dengan penampilan Abang Gagah yang bersih, rapi, wangi. Walaupun hidungnya ada tindik, ujung bibirnya ada tindik, telinganya bolong. Lagi-lagi Mbak Kasih bilang jangan menilai seseorang dari tampangnya. Ya sudahlah, pikir kami mungkin memang kami terlalu cemas dan khawatir Mbak Kasih yang super duper baik hati ini jatuh ke dalam pelukan yang salah. Singkat cerita, ternyata Abang Gagah dan Mbak Kasih ini serius kepingin menikah. Keluarga Abang Gagah juga sudah datang dan sudah menentukan hari, tapi mungkin Allah mau menunjukkan sesuatu. Saya punya seorang teman dari teman saya yang lain, seorang DJ. Teman-teman saya itu banyak banget, walaupun saya gak suka dunia-dunia yang seperti itu, tapi menurut saya punya teman gak boleh pilih-pilih. Saya dapat foto dan video Abang Gagah di sebuah klub malam. Dan kenapa teman saya itu tahu kalau itu adalah pacar mbak saya? Karena dia itu curhatnya sama dia. Sebut saja nama teman saya itu Anggun. Saya itu selalu cemas, selalu gelisah, selalu menceritakan Abang Gagah dan Mbak Kasih yang mau menikah. Saya sering menunjukkan foto-foto keduanya saat saya dapat foto dan video dari Anggun. Wah, saya nggak pakai nunggu-nunggu lagi.
Pikir saya sebelum nikah saya harus kasih tahu Mbak Kasih. Nih Mbak, ini coba Mbak tebak saya dapat foto siapa, dari siapa. Dari siapa? Foto apa ini? Tanya Mbak Kasih. Dari teman lah. Saya nggak menyebut nama Anggun karena nggak mau Anggun disalahkan. Lihat foto Abang Gagah yang lagi nari-nari sama cewek-cewek seksi sambil peluk-pelukan. Mbak Kasih ini bukannya marah, malah tertawa. Kamu ini apa-apaan sih Dek? Kayak yang kuat banget kepengen ngegagalin pernikahan Mbak Kasih sama Abang Gagah. Wah, saya shock mendengar omongan itu kan. Memangnya kamu ndak kepengen apa Mbak kamu bahagia? Di situ saya diam, rasanya hati saya kalut. Kok ya Mbak Kasih ini nggak kebuka matanya? Saya putus asa. Gak bisa melakukan apapun walau bukan cuma Anggun saja yang kemudian banyak memberikan foto-foto dan video. Hari prewedding tiba. Mbak Kasih begitu cantik dan saat itu Abang Gagah ini sibuk banget dengan ponselnya. Jadi terlihat gak niat foto preweddingnya. Mereka foto di semacam tempat wisata. Ada bagian yang seperti dataran rendah, dataran tinggi, ada juga semacam tempat-tempat yang memiliki sudut-sudut yang estetik juga. Mbak Kasih kepengen banget foto prewedding sambil mengendarai kuda, sementara Abang Gagah ini menuntun kudanya. Tapi saat itu Abang Gagah sibuk dengan ponselnya dan tidak tahu kenapa. Mungkin kudanya juga ngerasa tidak nyaman atau memang ada hal lainnya. Sehingga kuda itu malah lari tunggang langgang dan Mbak Kasih malah terjatuh dari atas kuda. Dari situ tentu saja Mbak Kasih tidak baik-baik saja. Dia sakit karena ternyata jatuh dari kuda membawa efek yang cukup buruk untuk tubuhnya. Dan lama-kelamaan semakin memburuk sakitnya. Abang Gagah sama sekali tidak pernah datang ke rumah dan pura-pura tidak tahu atas insiden itu. Ia sama sekali tidak pernah menanyakan kabar sampai Mbak Kasih meninggal dunia. Di situ rasanya saya benar-benar kepengen ngebunuh banget cowok yang namanya Gagah itu. Saya pengen datang ke rumahnya, pengen maki-maki, pengen marah-marah, dan di situ kami benar-benar kehilangan Mbak Kasih. Sampai teman-teman saya yang mendapat foto dan video-video Abang Gagah dengan cewek-ceweknya itu juga ikut menangis, ikut bersedih, dan waktu begitu cepat berlalu. Takziahan Mbak Kasih sudah selesai, rumah sudah kembali sepi, tapi masih ada beberapa orang sanak keluarga yang masih menemani. Malam itu saya berada di kamar Mbak Kasih memperhatikan foto-foto kami. Lalu tiba-tiba ada sebuah bingkai foto yang bergeser kemudian jatuh. Suaranya membuat saya sedikit kaget, lalu aura kamar berubah menjadi dingin dan aroma-aroma wewangian mulai menari-nari. Saya merasa merinding, ada perasaan dipeluk dari belakang. Tengkuk saya berdesir, lalu ada kecupan dingin di kening dan di pipi sama seperti yang biasa Mbak Kasih lakukan saat saya mencoba untuk menutup pintu. Saya melihat bayang-bayang seorang wanita yang sedang mengejang menahan rasa sakit, lalu teriakan lirih. Suaranya sama persis dengan suara Mbak Kasih. Titip bapak dan ibu ya dek, ucapnya membuat saya menangis ketika menutup pintu kamar itu. Besoknya teman-teman kerja Mbak Kasih datang. Mereka masih menggunakan seragam kerja mereka, sebuah bank kenamaan yang cukup terkenal. Mereka mengatakan bela sungkawa. Saya lagi-lagi menangis.
Saat saya ke dapur untuk membuatkan minum, saya melihat bayang-bayang Mbak Kasih yang sedang ada di dapur. Biasanya Mbak Kasih itu kalau ngambil air minum dispensernya selalu dinyalakan dan dia akan tinggal kemana-mana sampai airnya kepenuhan. Saat itu saya mendengar suara air yang sudah kepenuhan di dalam cangkir dan sampai menetes ke lantai. Ketika saya menoleh tidak ada siapapun di sana. Saya membawa cangkir-cangkir dan melewati kamar Mbak Kasih yang sedang terbuka. Di situ ada setengah wajah yang mengintip pucat dan hanya terlihat sebelah wajahnya saja. Saya mengucap istighfar karena bulu tungkuk saya merinding sampai ke betis-betis. Saya mempersilahkan teman-teman Mbak Kasih untuk minum. Lalu salah seorang teman Mbak Kasih yang mengobrol, dia selalu saja fokus ke tangan. Teman Mbak Kasih ini bilang di antara anggota keluarga mana yang belum ikhlas menerima kepergian Kasih. Saya, ibu dan bapak menjadi bingung kenapa Mbak Ulfa bilang begitu. Soalnya dia masih menari-nari di sini, kebingungan, ucapnya membuat kami semua menoleh ke arah kamar Mbak Kasih. Lalu teman-temannya semuanya pulang. Kami berbicara bertiga setelah sholat Isya dan membicarakan apa yang dikatakan oleh Mbak Ulfa. Yang namanya ikhlas itu tidak bisa dilakukan dalam waktu 1 atau 2 minggu. Apalagi meninggalnya Mbak Kasih ini menorehkan cerita tersendiri. Saat kami sedang berembuk seperti itu, kami mendengar suara kursi makan yang ditarik. Kaki kursi yang menderit dan beradu di atas lantai membuat kami menoleh ke arah kursi paling ujung. Di sana biasanya Mbak Kasih makan dan minum tanpa mau diganggu dan berebutan makan. Saya menangis lagi dan lagi. Apakah mungkin saya yang belum ikhlas? Saya ikhlas dalam kepergian Mbak Kasih, tapi mungkin kebaikannya, kebodohannya, ketulusannya, kepolosannya, itulah yang membuat saya gak ikhlas. Apalagi teringat perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh Abang Gagah. Entah kemana pria itu saat ini. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.